الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtatu bidarbil la tuluhu masya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi kiram waswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wa khulusan ila mu'allifi hadzal kitab al imam Abdullah bin Arabi bin Muhammad bin Haddad al imam Alawi bin Abbas al Malik al Hasani wa waladihi Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al Malik al Hasani wa ila syekhina wa murabbi ruhina Syekh Ahmad Syarwani Zuri al Banjadi wa ila amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yaj'al darajatihim fil jannah wa yanfa'una bima asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli man wa bi salaf salih bi niyatil qabul wa tamami kulli suri wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha walidiniha fazfar bizatid din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, dinikahi perempuan itu karena 4 perkara pilihan. 5 liha, yang pertama karena hartanya, binian sugih. Yang kedua Nabi bilang wali hasabiha, dinikahi karena kemuliaannya, keluarga terhormat atau orang yang berpendidikan atau orang yang terhormat secara sosial, anak pejabat misalnya, anak gubernur. Nah, wali jamaliha, dan yang ketiga karena kecantikannya. Karena tapi kecantikan relatif, bagi kita bungas, bagi orang kada, bagi orang bungas, bagi kita kada.
Dan yang keempat, perempuan itu dinikahi seharusnya lidiniha walidiniha, karena agamanya, akhlaknya, sikapnya, baktinya, keilmuannya. Yang keempat, fadfar bidzatid din, ya Nabi, maka beruntung kamu apabila menikahi perempuan bidzatid din, yang memiliki agama yang baik. Taribat yada, kalau kamu tidak memilih yang keempat ini, taribat yada, celaka tanganmu, uyuh, sial ya. Jadi karena empat. Kenapa harus selektif memilih bini? Atau mungkin pian kada apa bini lagi ya, cuma memilih menantu, pilih menantu misalnya, apalagi anak pian laki-laki. Nah, maka pilih perempuan tuh 4 kriteria ini: harta, kemuliaan, bungas, dan agamanya yang bagus. Tapi ujar Nabi, pilih agamanya yang bagus, kamu akan beruntung. Kalau tidak bagus agamanya, taribat yadak, bisa sial kamu, Nabi. Karena laki bini itu saling mengingatkan, laki bini saling mengingatkan. Sesoleh-solehnya seseorang suami bisa khilaf, sebaik-baiknya laki-laki bisa khilaf. Kalau biniannya kada bisa mengingatkan, khilaf sekaligus, larut sekalian, remnya kada ada ya. Maka perlu pasangan itu yang baik. Apalagi kalau kita merasa kita kada bisa membimbing, kita laki-laki kurang bisa membimbing, maka cari binian yang baik. Nih yang tua kada pang, yang muda nih, yang belum kawin nih, nah ingati baik-baik, ingati baik-baik. Memilih karena bungasnya itu hilang. Umur 40 mulai kerucut muha, kulit, keriput, sudah. Naik 50 yang bahari bunga desa, wah ini bunga kuburan, mulai ada garing-garing, 50 tahun. Wa anhu aidan radhiyallahu an, dari Abu Hurairah juga, mudahan Allah ridha kepada Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'a khuliqat min dil'ain, wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'lahu, fa in dha'abta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa, muttafaqun alaih. Berpesanlah dengan bebinian itu baik-baik, baik-baik berpesan. Jangan berkasar-kasar dengan bebinian. Madaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman walam ra'atan qat. Ujar Siti Aisyah, Nabi kita Muhammad tidak pernah sama sekali memukul pembantunya, juga sama sekali tidak pernah memukul istrinya. Baik-baik menasehati bini. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'in, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fid dil'i a'lahu, dan sesungguhnya yang paling bengkok sesuatu dari tulang rusuk itu bagian atasnya, artinya kepalanya, pikirannya, muntungnya. Maka perlu berlemah lembut menasehatinya. Fa in dza'abta tuqimuhu kasartahu, maka jika kamu nekat langsung engkau pengen meluruskannya, pergi meluruskannya, kasartahu, kamu akan mematahkannya. Ini tulang rusuk, kalau dikarasi patah,
Apa ujar Nabi, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kamu biarkan tulang rusuk yang bengkok tadi tidak dinasehati, tidak dibaiki, maka selama-lamanya dia akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa, nasehatilah bebinian itu, ya Nabi. Kalau nyabisi agama nyaman, kurang nasehatinya kada repot kita. Ya. Laki-laki ini kadang bisa juga lalai, harusnya kepala keluarga yang memimpin, ini kepala nakodanya mungkin lagi membawa teguring, ini nakoda teguring, maka perlu istri ini mengingatkan. Ya. Nah, kadang bisa juga kayak bini ulun itu lampu merah, nah di kibit-kibitnya kita kada boleh melanggar karena merasa kosong apa kan ya. Ya. Laki-laki itu kadang naik motor kadang anak melanggar. Kalau kada ada bini saya los juga Ada yang menasehati. Kita pang yang ianya, cuma bini itu menjadi wakil dalam keluarga kita. Kalau pemimpinnya kada baik, wakilnya kada baik, maka anak buahnya akan kada baik semuanya. Qala Allah Ta'ala, niat targhib fin nafaqah ala zaujah wal ahli wal ayal. Ini motivasi untuk memberikan nafkah kepada bini, kepada keluarga, ya, kepada iyal keluarga besar. Wa tarhib minat tabdzir, ini ancaman buat orang yang mubadzir fil infak dalam bersedekah. Qala Allah Ta'ala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah bersedekah, berinfak, memberi nafkah orang yang mempunyai keluasan dari keluasan hartanya. Ya. Wa man qadira alaihi rizquhu, tetapi siapa yang disempitkan atasnya rezekinya, tapi ada berduit, falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah ianya berimpak sedekah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, walaupun sedikit juga. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuatu yang telah Allah berikan, harta itu. Ada orang berzakat, ini kan zakat itu kan 2,5%. Lalu hendak memberi bebuhan keturunan Nabi, sebuhan Sayyid. Kan pendapat fikih kan Habib itu kada boleh diberi zakat. Jadi kayak apa pang kita memberi jar? Oh, 2,5% itu untuk mustahik, tapi Habib dalam pendapat yang kuat kada berhak. Jadi kita memberi pakai apa? Sisanya berapa? Dari 100% 2,5% aja yang terpakai zakat, sisanya bang. Nah itu aja sudah dihadiahkan ya. Apalagi misalnya keluarga Nabi yang memang hidupnya di bawah rata-rata ekonominya, perhatikan. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Wa atidal qurba, berikanlah orang yang punya kekerabatan haknya, bini, anak, dengsanak. Bersedekah dengan dengsanak lebih afdol ketimbang bersedekah dengan orang lain. Dengan kekawanan traktir sana traktir sini, dengan dengsanak kada pernah. Terbalik, dengan kawan royal, dengan keluarga kada royal, kada mau berbagi. Terbalik, yang disebut dalam Quran duluan wa atidal kurba, berikanlah orang yang memiliki kekerabatan haknya, itu paling utama. Setelah itu baru orang miskin di luar keluarga. Di luar keluarga siapa kira-kira orang miskin tapi bukan keluarga? Jadi keluarga dulu terdekat, dengsanak, ipar, keponakan, sepupu yang memang lingkup keluarga kita. Baru cari orang miskin. Wa benas sabil, lalu orang-orang yang memang kada kawa bulik, anak jalan yang kada kawa bulik, misalnya anak pulang kampung kada berduit, 10 tahun sudah sizin kada berduit, anak bulik kampung misalnya. Di sana masih ada mamanya, masih ada abahnya, masih ada dengsanaknya. Di sini merantau mau pulang kampung cuma kada berduit. Nah, itu bari itu ibnu sabil, itu penting dibari. Cuma hati-hati penipuan, sekarang itu banyak penipuan. Datang ke rumah bawa jam tangan, Pak anu jar ulun hendak bulik ke Bengalon, hendak bulik ke luar kota, cuma kada bisa duit, ulun jual inilah. Kita kan kada mungkin nukari dengan duit mahal. Siapa kada kenal siapa, duit kan tapi ada, maka bari 150. Datang lagi nya ke tempat orang itu aja dipandirkannya, rupanya sergawiannya itu. Ada orang tua ada. Jadikan sebenarnya itu ibnu sabil kalau memang nyata, kalau memang bujurannya kada kau bulik dibari ya. Ada anak sekolah, di mana sekolah? Di Al Azhar, di mana sekolah? Di Hadramaut, di mana sekolah? Di Mekah. Hendak bulik kada ada bisi duit ya, tapi emang sudah habis Bang, bukan bulik biasa, emang hendak bulik ke Indonesia. Kita sini anak pas berzakat kirim ke sana ya, ibnu sabil itu, jadi masih terbuka. Wala tubadzir tabdzira, jangan kamu berlaku mubadzir, jangan sembrono dalam mengeluarkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, karena orang-orang yang mubadzir ya terlalu boros, kada tepat borosnya, itu ikhwanas syayatin, termasuk kawan-kawan setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu memang karakternya dengan Tuhannya Allah kafura, ingkar ya. Wa qala ta'ala wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tangan kamu itu terkunci di atas leher kamu. Jadi gambarannya kayak ini nah, gambarannya terkunci. Nah kayak ini. Cuma ini bukan nang kayak ini bujuran Bang. Cuma ini bahasa kiasan, artinya kalau kita tuh bahasa Banjar itu banyu tuh kada keluar di tangan, saking pelitnya. Cuma orang Arab itu istilahnya tangan terikat ke leher. Itu istilah orang Arab. Lalu ketika Al-Quran turun untuk mencela orang-orang yang terlalu pelit, maka ucapan ini dipakai. Ya Quran, jangan kamu jadikan tangan kamu terkunci di leher-leher kamu. Ya, kada bisa gerak lagi. Artinya jangan terlalu pelit. Nah, wala tasudha, jangan juga terlalu royal, boros sana, hambur sini duit.
kullal basti, setiap itu apa keborosan, fataquda maluman mahsura, makna fataquda maluman fatasiru maluman indallah wa indan nas, maka kamu akan menjadi orang yang maluman tercela, mahsuran rugi ya, sial, kamu akan tercela di sisi Allah, sisi manusia. Allah kada suka ini kawannya seton, manusia juga kada kesuka. Duit banyak tapi sembarangan pakai duit, pasti kita pun terkadang mencela juga. Sayangnya orang itu duit banyak tapi kesugihannya kada manfaat, poya sayangnya gitu nah. Jaka bangun masjid, coba bangun pesantren, coba pasti orang manusia pun mencela ya, karena terlalu royal yang kada sesuai dengan sasaran. Jangan, kata Quran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Nih. Dan Nabi ikam bersedekah 1 dinar di jalan Allah, masukkan celengan masjid berjalan ini fisabilillah, atau ada bencana gempa bumi kirim duit, orang permintaan pinggir jalan mahasiswa di lampu-lampu merah taruh duit ini fisabilillah. 1 dinar kamu berikan fi raqabah, dalam budak ya, berhadiah dengan budak. 1 dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin, 1 dinar kamu sedekahkan untuk keluarga kamu. Ini kan artinya sama nih semuanya, 1 dinar. Cuma kata Nabi yang paling besar pahalanya apa yang telah kamu infakkan untuk keluarga kamu ya. Sama nih, memberi orang miskin 100.000, memberi dengan sanak 100.000, pahalanya lebih besar memberi dengan sanak atau memberi bini misalnya ya. Cuma bukan dalam artian kalau gitu kita harus memberi lagi ke lain, memberi ke keluarga aja terus, kada juga. Maka kan Nabi bilang 1 dinar di lain, 1 dinar orang miskin, 1 dinar untuk di jalan Allah, 1 dinar untuk, artinya dihambur juga sedekah ini. Cuma pahala yang paling besar adalah untuk keluarga, artinya jangan teledor dengan keluarga. Rawahu Muslim. Tapi ngalih jar keluarganya diberi ini macam-macam pulang alasannya. Nah, itu bukan alasan ya. Artinya kada bisa jadi alasan karena ini perintah Nabi ya. Jangan berharap kembali ketika memberi, jangan berharap kembali. Tapi kita yang diberi kembalikan, balas. Kada bisa dengan duit tenaga, kada bisa dengan tenaga duit, kada bisa dua-duanya. Apalagi kira-kira doa kah atau hadir kah, apa yang bisa? Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya afdal min al yadis sufla wabda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka fa adnaka. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Ini hadis hasan, tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sahih bahwa fi sahihain. Hadis sahih. Apa kata Nabi kita Muhammad? Tangan di atas lebih afdol daripada tangan di bawah. Artinya yang mentraktir lebih baik daripada yang ditraktir. Yang bersedekah lebih baik daripada yang diberikan sedekah. Itu. Tapi jar Nabi wabda biman ta'ul, kalau hendak bersedekah mulai dulu dari orang yang kamu tanggung, anak, bini, kemanakan, itu dulu.
yang kita tanggung itu dulu diawalkan. Kenapa? Jangan sampai tadi bersedekah keluar tapi keluarga kelaparan. Siapa yang paling utama disebut dengan Nabi? Ummaka, mamakmu dulu, mamakmu. Kalau sedang butuh berobat, biayai kalau ada duitnya. Ya. Ibumu, baru abahmu, baru saudarimu, baru saudaramu, baru orang-orang terdekat kamu yang lebih dekat terus gitu, baru tetangga, baru orang miskin, baru ya, mulai dari situ ya Nabi. At-targhib fil iqrad wa fi inzaril mu'sir wa tarhib min irtikabid dainil mu'di ilal iflas. Ini anjuran untuk memberi hutangan. Nah, memberi hutangan, tapi ini kada semua orang yang berhutang bang harus dihutangi. Memberikan hutangan kepada orang yang memang memerlukan. Karena kita bahas ini pada pertemuan akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala man asbaha mardiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin wa man asbaha muskhitan liwalidayhi mardiyan li fa ana anhu sakhitun. Ujar Nabi kita Muhammad, Allah Ta'ala berfirman mengatakan, siapa yang pagi hari dalam keadaan diridhoi oleh kedua orang tuanya padahal muskhitan li, orang itu membikin aku marah, atau muskhitan li ya. Jadi kata Allah, pagi-pagi berdosa sudah, bikin aku murka. Cuma pagi-pagi inya meolah orang tuanya senang, ridho. Fa'ana anhu radin, maka aku pun ridho dengan inya. Tapi siapa yang pagi-pagi bikin orang tuanya marah, murka dengan dia, tapi ibadahnya bagus dengan aku, mardiyan li ya, ridho, aku ridho dengan dia, padahal kelakuannya tuh membikin aku ridho, tapi dengan orang tuanya kada bagus. Fa'ana anhu sakhitun, maka aku pun murka dengan dia ya. Betapa besarnya kedudukan orang tua. Wa yang bagi lil walid, nah ini orang tuanya lagi. Seharusnya bagi orang tua ayyu'ina waladahu ala birrihi, membantu anaknya, ini orang tuanya membantu anaknya untuk berbakti kepadanya, bi'adamil istiqsa'i alaihi fi talabil hukuk, dengan tidak menuntut kepada anak di dalam menuntut hak-hak. Harusnya anak itu memang dengan kuitan bakti. Harusnya kada perlu lagi kuitan yang masak, anak yang masak harusnya kada jangan sampai kuitan yang cuci baju, anak yang cucikan baju kuitan, harusnya begitu. Tapi yang orang tua jangan terlalu banyak menuntut kepada anaknya. Kenapa? Membantu si anak ini untuk berbakti. Karena kalau suruh anaknya kada mau, maka durhaka anak ini gara-gara orang tuanya. Bisa. Kalau bahasa kita tuh mau kekurang lebih dengan anak gitu, mau kurang lebih ya. Membantu anaknya untuk berbakti. Bagaimana caranya juga mendidik yang baik, itu membantu anak untuk bakti.
Karena kalau anak ini kada diajarkan cara berbakti yang baik, ketika dia durhaka berarti ada andil dari orang tuanya. Kamu ini durhaka dengan mama dengan abah, tapi memang mama abahnya yang kada mengajari, maka ada andil dari orang tua. Kada bisa sepihak, ini memang harus dua belah pihak, ya. Wala sima fi hadzal zaman alladzi 'azza fihi wujudul birri. Terlebih lagi pada ini zaman kita sekarang ini, ujar Imam Haddad 300 tahun yang lalu, terlebih zaman sekarang 300 tahun yang lalu kurang lebih. Apalagi zaman kita di sini 2024 banget lagi berarti. Terlebih lagi di zaman kita ini Jarsidin, yang sudah jarang adanya bakti, itu sudah jarang. Adalah yang kayak Uwais Al-Qarni itu 1-2 aja sedunia ini, yang menghambin mamanya tawaf itu, ayo. Nah, makanya kalau memang berduit banyak, kakak dengan sanak, mama, abah, lalu dinaikkan umroh, jangan sampai orang nang mendorong apa nih kursi roda. Ini ada mupah, kalau tawaf mupah bayar 1,5 juta 2 juta supaya tawaf tuh kalau jalan kaki lagi pakai kursi roda. Kalau nya bisa kita yang dorong, kursi rodanya beri duit saja berapa orangnya gitu, kita yang dorong. Jarang bakti itu gambarannya. Sekarang ini bahkan baju, bahkan kaos kaki, sepatu sekolah, kuitannya semuanya yang jadi pembantu. Wa amma fihi wujudus syar, bahkan lebih umum pemandangan yang sudah biasa di mana-mana, adanya apa keburukan, durhaka itu di mana-mana. Wasaral walid ya'uddu abarra auladihi man lam yusi'a ilaihi minhum. Nah, maka orang tua itu dianggap telah berbakti kepada anaknya. Jadi bahasan yang paling sering dibahas, anak harus bakti dengan orang tua, tapi sebaliknya sebenarnya orang tua pun harus bakti dengan anak, ya. Cuma yang orang tua bakti dengan anak ini jarang dibahas. Kenapa jarang dibahas? Karena memang naluriah manusia, orang tua itu selalu sayang dengan anak. Kada perlu diperintahkan lagi, emang sudah begawi, bepanas, bekebun, behuma, mengojek, semuanya untuk anak. Jadi kada perlu disuruh lagi. Makanya yang paling sering dibahas itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada anak jarang dibahas, tapi ada bahasannya, termasuk ini dibahas ini. Maka kedua orang tua itu sudah dikategorikan orang yang paling berbakti dengan anaknya, orang yang tidak membikin anaknya itu jahat kepada dia dari anak-anaknya. Artinya jangan sampai anak itu durhaka gara-gara kita yang mengolah potensinya, ya. Kadang memang kalau semakin tua kelakuan kan memang semakin kada sadar, mudah tersinggung tuha, ya, mudah tersinggung. Kenapa mudah tersinggung? Karena orang tua tuh hatinya halus, itu rahmat Allah. Makanya 40 tahun ke atas itu sudah, yang dulu kada pernah pengajian sekarang rajin pengajian, itu 40 tahun ke atas biasanya. Yang dulu mungkin you can see, you boleh lihat saya, seksi pakaiannya, sekarang tertutup rapi. Dulu cantik rambutnya dilihatkannya, sekarang berkerudung. Semakin tertarik. Bahkan orang yang 40 tahun ke bawah itu biasanya fikih kuat, mengkaji-kaji fikih. Karena 40 tahun ke atas kecondongannya tasawuf aja, soal hati, karena emang hatinya halus.
Nah di satu sisi yang lain inya mudah tersinggung. Maka kita yang anak-anak ini yang masih ada kuitannya berpaham-paham dengan orang tua, karena memang hatinya halus, mudah tersinggung. Yang tua berpaham-paham juga, jangan sampai anak ini durhaka gara-gara kelakuan kita orang tua ya. Karena begini, secara naluriah orang tua pasti memandang anak itu selalu kekanak, entah diucapkan atau kada. Bahkan ada yang berucap, bisa terucap. Ada jejar kawan ulun abahnya, ikam nakai saalim apapun tetap masih anak-anak di mataku. Itu terucap itu ya. Padahal si anak ini hafal Quran, kemudian alim, bisi pesantren, abahnya tetap bicara ikam nakai di mataku tetap kekanak. Itu secara naluriah ya, secara naluriah. Padahal si anak ini dewasa, ini bisa menilai, inya peka, inya sakit hati, inya tersinggung. Cuma namanya kuitan naluriahnya seorang tua kadang lupa dengan itu. Jadi harus timbal baik itu harus jalan gitu. Makanya dari sini orang tua itu dianggap berbakti dengan anaknya sudah ya, orang yang tidak menjahati kepada anak-anaknya, artinya tidak berbuat buruk ilahi kepadanya, itu minhum daripada mereka, artinya menjaga anaknya jangan sampai durhaka kayak apa ya. Ini yang rancak ulun kesahkan, rancak guru kami pernah menemadahkan. Guru Bangil itu kada pernah menyuruh anak-anak sidin, jarang menyuruh. Ketika ditanya kenapa, aku takutan kalau aku suruh anak-anak menolak maka jatuhnya durhaka ya. Suruh terus 5 kali suruh, 5 kali kada bergerak, ini durhakanya banget nih. Anaknya banget tapi kuitannya mengolahkan potensi itu ada. Makanya kan ujar Nabi, ini Nabi secara khusus buat orang tua mengatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah merahmati, Allah menyayangi, Allah mengasihi kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti dengan dia. Disayangi Allah, dirahmati Allah, orang tua yang membantu anaknya untuk bakti. Kayak apa caranya? Ya tadi, jangan terlalu banyak menuntut dengan anak. Wa alaika bisilatir rahim al aqrab fal aqrab. Wajib kamu menyambung tali silaturahim dengan kerabat, orang terdekat, kemudian yang dekat sampai diatur dari yang paling dekat. Wabil ihsani ilal jiran, dan hendaklah berbuat baik kepada tetangga yang terdekat pintunya. Yang mana pintunya paling dekat dengan kita, itu yang harus diperbuat baik, didahulukan ketimbang yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jamb. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan kamu menyekutukan Allah dalam ibadah itu sedikit pun. Hendaklah orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik dengan kedua orang tua, dan kepada orang yang memiliki kekerabatan, sepupu, dan sanak, menantu,
ipar, besan. Perlu aja besan itu ya. Baru wal yatama, baru anak-anak yatim. Bahkan lebih didahulukan keluarga daripada anak yatim dalam ayat. Baru orang yang miskin, baru tetangga yang memiliki kedekatan, ya paling dekat, zil qurba, yang punya kedekatan. Artinya ya, dekat dengan kita, baik tetangga. Baru tetangga yang jauh, baru kekawanan yang lain. Cuma biasanya terbalik, kawan dulu, karena kita mungkin begawi sama-sama, mungkin kita sekolah sama-sama, lebih baik dengan kawan daripada dengan keluarga. Terbalik, kawan itu paling belakang ditaruh Quran. Wa qad amara Allahu bil ihsani ilal qarabah, bahkan Allah memerintahkan berbuat baik dengan keluarga, dengan kerabat, fi mawadhi'in adidatin min kitabihil azizi, di berbagai tempat, di tempat-tempat yang banyak dalam Al-Qur'an, banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqah 'alal qarabah shadaqatun wasilatun. Bersedekah kepada kerabat itu sedekah plus silaturahim, jadi dapat double. Kalau sedekah dengan orang lain sedekah, tapi kalau sedekah dengan keluarga, nilai sedekahnya dapat dan ada nilai plusnya apa? Terjalin silaturahim. Mungkin kemanakan di mana, di Banjar sana, atau di mana ponakan di Jawa sana, dan sanak di mana Sulawesi sana. Itu kalau kada kita hubungi, jarang terhubungi, jarang berkumpul. Kalau kada ada yang pengantenan, kematian, tapi karena kita bersedekah dengan kerabat dekat, ada sedekahnya dan ada nilai silaturahimnya jalan. Ujar Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang suka memutuskan silaturahim, orang itu bermasalah imannya kepada Allah, bermasalah imannya kepada hari akhir. Ada masalah keimanannya nih. Karena Nabi menjadikan patokan, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, maka hendaklah sambung silaturahim. Berarti silaturahim ini jadi patokan. Kalau inya menyambung, suka menyambung, berarti bagus imannya. Tapi kalau inya suka memutus, berarti imannya ini rusak, ada masalah di imannya. Kita kadang mungkin mengatakan kada beriman, karena inya beriman aja, cuma imannya ini sakit, cedera, ada yang rusak imannya nih. Kalau dibiarkan aja mati, sakit, lawas mati, waliyadzubillah. Ya. Kemana nyambung silaturahim? Keluarga, tetangga, itu yang paling utama. Wa fi hadisin akharin, dan di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Silaturahim yang paling enak tuh di mana? Di masjid dengan di majelis macam ini. Itu silaturahim yang paling nyaman. Karena kalau kita kujuk-kujuk ke rumah keluarga, ke rumah tetangga, apa hajat, kada ada air silaturahim aja, itu janggal rasanya. Bahkan mungkin anak berhutang nih ke istri anda, itu udah anak berhutang kita. Ya. Cuma kalau di masjid silaturahim 5 waktu, kada bisa cari waktu yang bisa, maka tetangga di kampung itu tuh hubung terus dengan kita tuh, silaturahim tuh.
di majelis kayak ini, karena habis kita pengajian bekesahan terjalin, harusnya tetangga itu akrab dengan kegiatan seperti ini seharusnya. Kenapa? Karena kita rasanya kalau mau ke rumah face to face, pintu ke pintu ngalih. Cuma kalau ada betahlilan, ada acara, nih rapat. Makanya bagus Bang mengawah itu. Cuma wah ini kan orang kesibukan macam-macam ya. Kalau dulu kan mengawah tuh, silaturahimnya terjaga ya. Wa qala alaihi salatu wassalam mazala Jibril yusini bil jari hatta khasyitu annahu sayuwarrithu. Ujar Nabi, Jibril selalu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga. Selalu tuh datang. Karena kedalawas kabila tetamu nasihati lagi tetangga baik-baik dengan tetangga, selalu dinasihati. Sampai-sampai kata Nabi, aku khawatir, aku takut jangan-jangan tetangga ini jadi ahli waris, bakal mewarisi juga, karena saking begitu seringnya Jibril memberikan wanti-wanti tentang tetangga. Nah, kenapa Jibril juga rancak memberikan wanti-wanti kepada tetangga? Karena paling rentan cekcok itu dengan tetangga. Ya, dengan siapa lagi? Berkelahi dengan ipar yang di luar pulau sana, kadang mungkin. Berkelahi dengan dengsanak di luar kota, di Balikpapan, di Bontang sana, jarang terjadi. Yang paling rancak terjadi itu tetangga, dengan orang yang memang setiap hari ketemu, teman kantor, teman begawi. Ini yang paling rancak, tetangga. Makanya Jibril mewanti-wanti terus, ya hati-hatilah tetangga baik-baik dengan tetangganya gitu tuh. Wala tatimmu silatul arham wal ihsan ila jiran illa bikafil ada'anhum. Nah, ini penting. Tidak sempurna silaturrahim, tidak sempurna kebaikan kepada tetangga kecuali dengan menahan adza min anhum. Adza itu hal-hal yang menyakitkan. Ya, memang tetangga ini kadang muntungnya kadang sengaja, karena manusia ini kan banyak. Ya, terkadang anak berkelahi, anaknya yang mucil misalnya. Jadi kadang mungkin terjadi silaturahim, kadang mungkin sempurna kebaikan kecuali dengan mampu menahan derita dengan kelakuan mereka. Ya, entah barangkali itu kita jangan. Nah ini penting juga, karena mendengar pengajian selalu orang ditunjuknya tuh dengari, jangan orang kita. Ya, setiap pengajian berkawan dihiga digawil kawan, nah tuh dengari itu bukan kawan dihiga kita. Ya. Jadi Jarsidin tidak sempurna silaturahim kebaikan dengan tetangga kecuali bikafil adza anhum. Ya, disambatinya nggih iya aja gitu. Nah, dipitnahnya iya aja, ditahani aja. Kalau kada bisa menahani hancur ya, kada bakal betaguran. Maksudnya bikafil adza. Wahtimaril adza minhum, bukan hanya menahan gangguan tadi, tapi mengemban gangguannya. Jadi kita menerima aja dengan lapang dada, biar aja kayak itu kelakuannya gitu. Memang kayak itu gayanya kayak Pak. Dan ihtimal ada. Wa badlul ma'ruf, dan mengerahkan segala kebaikan hasabal istita'ah lahum, dengan sekira-kira kemampuan untuk mereka. Ya. Jarum. Air susu dibalas air tuba. Kalau tuba dengan tuba kada mau jadi, maka biarkan air susu selalu mengalir, biarpun air tuba selalu menyiram kepada kita. Nah gitu bahasanya ya. Karena kalau kada begitu pasti rusak hubungan tetangga itu, pasti rusak ya. Terakhir
dua hadis janjian Nabi di sini dikatakan laisal wasil bil mukafi innamal wasil alladzi idza qata'at rahimah wasalaha. Bukan penyambung silaturahim itu hanya dengan yang sekupu setara. Kalau inya baik kita baik, kalau inya kada baik apa kita baik. Bukan kayak itu silaturahim. Silaturahim itu bukan hanya yang setara. Atau bos dengan bos saja kada mau melangi anak buah, bukan begitu. Silaturahim itu ujar Nabi bukan yang setara. Innamal wasil, orang yang menyambung silaturahim itu alladzi idza qata'at rahimuh, orang yang apabila putus silaturahimnya wasalaha, dia yang menyambung. Wah, ini berat. Orang yang salah inya yang minta maaf duluan. Ini yang hakikat sejati orang yang menyambung silaturahim, ini yang top gitu lah, yang paling mantap. Orang yang kada nagur, kita yang menagur duluan. Orang yang memusuhi, kita yang memaafkan duluan. Nah itu. Nabi kada mengatakan kecuali Nabi sudah mengerjakan. Itu tabiat sifat Nabi. Nabi setiap saat dihina, orang gila lah, dilempari kotoran lah, diludahi lah. Ketika gangguan itu hilang, Nabi heran. Mana nih yang biasa menghuluti, biasa yang mengumpat, biasa yang melempar-lempar, Nabi orangnya garing. Apa akhlak Nabi kita? Nabi kita jenguk orangnya. Setiap hari memusuhi Nabi, setiap hari menyakiti Nabi. Ketika Nabi kehilangan, ini biasanya menyakiti nih, biasanya mengganggu nih. Mana nih kadang-kadang mengganggu lagi tetangga nih, garing, Nabi elangi. Itu berat, itu memang berat ya. Tapi ingatkan, surga itu tidak gratis. Ini harus dibayar dengan kekuatan hati ya. Kalau yang setara, inya baik kita baik, inya atasan kita ziarah ke inya, itu mempererat silaturahim. Yang namanya menyambung berarti kalimat sambung itu ada keterputusan, sehingga inya harus disambung. Jadi orang yang menyambung itu orang yang apabila putus, orang yang memutuskan, inya yang menyambung. Nah itu berat, tapi dicoba-coba ya. Abahnya Habib Jindan, ngarannya Habib Naufal. Orang Arab itu kan tulisannya Naufal, cuma dibaca novel. Habib Jindan bisi abah ngarannya Novel bin Salim bin Jindan. Nah Habib Novel ini ada orang yang memusuhi, ulama besar. Sidin datang silaturahim. Sidin dimusuhi orang, Sidin yang datang silaturahim. Bahkan orang-orang sekitar itu, kenapa abah nih gitu, kenapa orang ini, harus jangan dielangi orangnya kada baik, cuma tetap datang. Nah habis itu tahun 90-an, 94 mungkin 98 atau berapa gitu, di awal-awal 90-an itu sebelum tahun 2000, datang Habib Umar ke Indonesia, ke Jakarta. Ujar Habib Novel, jadwalkan Habib Umar ke rumahnya. Ini gitu deh. Ini Habib Umar ini orang ganal kan? Iya. Yang mendidik. Jadi jadwalkan Habib Umar ke majelisnya. Ini majelis. Jadi Habib Novel itu mungkin disambati macam-macam dengan majelis di lain. Sidin datang ke sana. Ketika datang Habib Umar, ini orang Ghana, datang ke Indonesia aja. Sidin, adakah waktu kalau masih ada jadwalkan Habib Umar ke majelisnya. Wah, bukan hanya Sidin tapi membawa orang Ghana dia untuk ke sana. Itu akhlak ulama kita macam itu. Jadi kalau kita katakan Nabi begitu lalu ada beralasan, itu kan Nabi, kita ini siapa? Oh, ini orang hanyar yang wafatnya masih baru-baru aja. Bahkan Habib Umar belum wafat lagi. Ya.
Nah kayak Habib Umar itu kisah kekawanan, ada ISIS, bahari ada ISIS lah, ISIS itu sampai ke Hadramaut, hingga akhirnya kuburan-kuburan para aulia itu nang Babuhan Segap, Idrus, Syihab, itu kan pedatuannya kan di situ semuanya, di Zambal itu dirusakinya semuanya, dianggapnya syirik mujarah ke situ. Ujung-ujungnya kelaparan, terkepung dengan laskar Yaman. Jadi kita nih teroris lah, dikepung kelaparan, tetap Habib Umar nang jadi antari makan, kasihan diantari makanan, padahal yang dirusaknya kuburan pedatuan. Nang gitu akhlak ulama. Habib Ali Jufri ini ulama besar, masih hidup, diundang ceramah, beracara. Rupanya salah seorang yang mengundang ini adalah orang-orang yang dulunya partai komunis. Jadi jangan kita kira komunis itu bukan hanya orang-orang yang kada beragama, banyak juga orang kita jadi komunis. Karena komunis itu partai. Jadi memang pendirinya kan Karmak itu kan memang orang yang kada percaya dengan agama, tapi pengikutnya banyak orang kita. PKI di Tenggarong itu Habib ketuanya, dari keluarga Barokbah. Artinya banyak orang kita juga, ya. Artinya bukan ulun membeberkan yang kada baik, cuma harus bisa bedakan mana komunis, mana apa marxisme, atau mana ateisme gitu nah, yang memang orang kada mau beragama. Artinya kada semua komunis itu kada beragama, banyak kayak orang kita. Di Jakarta ada Haji Salim namanya, ulama, orang PKI, ya banyak. Nah ketika Habib Ali Jufri diundang ceramah, rupanya nama undang tuh bahari PKI. Sidin tuh apa jadi tuh hati tuh berangat apa meletup-letup gitu nah. Karena apa? Karena Habib Umar ini abahnya sampai sekarang makamnya kada tahu di mana. Karena diculik dengan komunis. Kalau di Yaman kada ada PKI bang, ini kan Indonesia. Tapi kalau sampai ke sana juga. Jadi waktu hari Jumat abah ke masjid, dibawalah Habib Umar ini umur 7 tahun kayak Mahbub tuh mungkin nah. 7 tahun bawa ke masjid berjumat. Rupanya ditangkap dengan komunis. Ujar Sidin, jagailah sorbanku. Ini tinggal jagai. Lalu keluar karena ditangkap dengan komunis. Sampai sekarang udah tahu lagi di mana abah itu. Sampai sekarang ini nah, udah tahu di mana wafatnya, tinggalnya di mana, kamu di penjara pun di mana udah tahu. Tapi ketika Habib Ali Jufri ini murid bertemu dengan pembunuh abah gurunya, hati mau nutup. Tapi nelpon dengan Habib Umar. Kayak apa ulun ini diundang, rupanya komunis ini yang bahada membunuh abah pian. Ujar Sidin, tetap aja berbuat baik, yang menang tuh inya ke abahku gak. Ini abahku ini warisannya di mana-mana, ilmunya, muridnya, sampai aku meneruskan perjuangannya, pemenangnya abahku. Jadi ayo, artinya masih bisa karena bertatap muka berbaik-baik. Itu ulama kita gitu. Jadi yang hadis ini berat memang, cuma kalau kita bisa maka itu akhlaknya orang ganal, itu akhlaknya aulia gitu kalau kita bisa. Ya, jadi aulia itu bukan dipandang dari pakaiannya berjubah, berimamah, bukan. Itu pakaian, tapi akhlak yang macam ini yang perlu kita tiru gitu nah. Kalau kita pakai imamah gini nukar kain jadi dah. Atau begamis berjubah, tukang jahit datangi minta ulakan jubah, jadi dah jubahnya. Aisyidun bertasbih ganal, nukar juga tasbih ganal, jadi sudah. Cuma akhlaknya ini yang kita perlu tiru. Yang Nabi bilang bukan penyambung silaturahim itu orang yang setara, tapi penyambung silaturahim itu apabila putus ini yang menyambung. Bahkan Nabi mengatakan yang terakhir, wattinu anfusakum ala antusinu idza sanannas. Azamkan kuat-kuat dalam hatimu, dalam dirimu untuk berbuat baik apabila idza ahsanan nasu, apabila manusia berbuat baik. Artinya kalau orang baik, baiki berhimmat. Kalau orang itu baik, maka perlakukan dengan sebaik mungkin. Wala tasiu, jangan kamu berbuat buruk dengan mereka. Idza asau, apabila mereka itu berbuat buruk. Nah,
Ini kan salah berarti anu kita tuh ada gium apa namanya? Prinsip kita kalau orang baik kita baik, kalau orang kada baik apa kita baik. Yang benar itu ujar Nabi, apabila orang baik kita jauh lebih baik, apabila orang kada baik kamu jangan berlaku tidak baik. Itu Nabi madahkan itu. Ya, ini motonya Nabi. Wabillahi taufik. Nah, ini ujungnya Imam Haddad paham ini berat. Maka ujungnya sedang katakan wabillahi taufik. Mudah Allah memberikan taufik. Yang taufik aja belum tentu bisa. maka wabillahi taufik. Apa makna taufik? Taufik itu paham, sudah kita nih paham nih. Neng kini seharusnya akhlak aulia, cuma bisa kada kita mengamalkan itu. Kalau sekedar paham aja berarti hidayah dapat dah. Cuma untuk melakukannya bisa kada? Nah, untuk bisa melakukan itu kita perlu taufik minallah. Nah, kita perlu tahu taufik. Nah, apabila kita bisa melakukannya, itu berarti taufiknya Allah ada di situ sudah. Ya, taufik. Makanya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.